Cewek cantik Jepang tolak balik ke hotel, pilih goyang dangdut bareng ribuan supporter Indonesia di luar Stadion Suita City jelang duel Jepang vs Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Suita, Osaka tanggal 9 Juni tahun 2025. Laga panas antara Timnas Jepang melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan digelar tanggal 10 Juni tahun 2025, namun suasana di luar Suita City Stadium, Osaka, Jepang, sejak pagi sudah lebih menyerupai festival rakyat lintas negara ketimbang sekadar atmosfer pertandingan sepak bola biasa. Ribuan supporter Indonesia berdatangan dari berbagai penjuru Jepang, bahkan dari tanah air, memadati area luar stadion. Mereka datang bukan hanya untuk menyemangati Garuda, tapi juga membawa misi tak tertulis, menyebarkan semangat, budaya, dan kebersamaan lewat musik dangdut, tawa, dan goyangan. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya atribut supporter atau tabuhan kendang dan sorak-sorai, melainkan satu sosok muda, perempuan Jepang berparas cantik yang memilih bergabung dengan kerumunan supporter Indonesia dan menolak pulang ke hotelnya meskipun hari sudah mulai gelap. Namanya Yui Takahashi, seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang sedang menyelesaikan kuliah bidang studi Asia Tenggara di Universitas Doshisha, Kyoto. Ia datang ke Osaka bersama temannya untuk menonton pertandingan Jepang vs Indonesia secara langsung. Namun, takdir menuntunnya ke jalur yang tak biasa, ia menemukan komunitas yang belum pernah ia alami sebelumnya, dalam bentuk dangdutan supporter Indonesia. Saya hanya ingin melihat suasana stadion, tapi saya malah menemukan dunia baru, ucap Yui dalam bahasa Indonesia yang cukup lancar, hasil belajarnya selama 2 tahun terakhir. Saya kira ini hanya supporter biasa, ternyata seperti pasar malam tapi penuh cinta dan tawa. Sejak pukul 11 siang waktu setempat, area luar stadion bagian timur telah dipenuhi rombongan supporter Indonesia yang datang dari berbagai kota, Tokyo, Nagoya, Hiroshima, hingga Kyoto. Mereka datang membawa sound system portabel, bendera, gendang, angklung, hingga alat musik tradisional lainnya. Sebuah komunitas bernama Merah Putih Kansai Bersatu menjadi koordinator acara dadakan itu. Musik dangdut mulai menggelegar dari speaker besar, goyang 2 jari, jaran goyang, ojo dibandingke, hingga cendol dawet mengalun keras dan mengundang rasa ingin tahu banyak warga lokal dan turis asing yang melintas. Yui, yang awalnya hanya memotret dari jauh, akhirnya didekati oleh seorang supporter asal Medan yang menawarkan selendang merah putih. "Mbak, ikut goyang yok," katanya. Yui awalnya ragu, tapi saat lagu Sayang versi dangdut remix mulai dimainkan, dan masa mulai serentak bergoyang, ia akhirnya masuk ke lingkaran dan ikut bergoyang, tertawa, dan menyanyi walau tak hafal semua lirik. "Saya enggak bisa berhenti. Musik ini menyentuh bagian dari saya yang enggak bisa dijelaskan. Lupa hotel, lupa makan siang. Saya cuma ingin goyang terus bareng kalian," kata Yui sambil menyeka keringat di dahi. Sekitar pukul 14 siang, teman-teman Yui yang sudah menunggu di kafe sekitar stadion mulai panik karena ia tak kunjung kembali. Mereka mencoba menelepon, mengirim pesan, namun Yui hanya membalas dengan selfie dirinya bersama supporter Indonesia, sambil menulis, "Maaf ya, saya di sini dulu. Dangdut lebih menarik daripada kopi latte." Salah satu temannya bahkan mencoba menjemput Yui langsung ke lokasi. Namun saat melihat Yui sedang dikelilingi oleh lebih dari 200 supporter yang sedang serentak berjoget, sang teman hanya bisa tertawa dan mengangkat tangan tanda menyerah. Pihak NHK, Asahi Shimbun, dan TV Osaka yang sedang meliput suasana jelang pertandingan juga mendekati kerumunan. Saat melihat sosok Yui, mereka langsung mewawancarainya. "Apakah kamu mendukung Jepang atau Indonesia?" tanya reporter. "Saya Jepang, tapi hari ini saya ikut Indonesia dulu," jawab Yui sambil tertawa. "Nanti di dalam stadion saya kembali netral, atau mungkin masih goyang juga." Jawaban itu mengundang decak kagum dari para jurnalis. Supporter Indonesia tak hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati warga lokal dengan budaya mereka, tulis salah satu artikel NHK. Tak butuh waktu lama, video Yui bergoyang sambil meneriakkan, "Indonesia Jaya!" langsung viral di TikTok dan X. Akun-akun fanbase supporter mengunggahnya, dan tagar-tagar Yui goyang dangdut melesat ke trending nomor 1 di Indonesia dan masuk 10 besar di Jepang.
Cewek Jepang ini lebih Indonesia daripada kita, tulis netizen asal Bekasi. Goyangannya kayak Mbak Via Valen, tulis lainnya. Bahkan KBRI Osaka turut mengamati fenomena ini. Dalam postingan resmi di akun Instagram mereka, ditampilkan foto Yui bersama para supporter lengkap dengan caption, "Budaya mempertemukan kita. Terima kasih kepada warga Jepang yang turut merayakan semangat dan kegembiraan supporter Indonesia menjelang laga penting. Yui-san, kamu istimewa." Sore menjelang malam, langit Osaka mulai mendung, tapi semangat tak surut. Di tengah tenda-tenda supporter yang membagikan kopi instan dan roti lapis, Yui masih berdiri tegap dengan semangat. Lagu Kopi Dangdut kembali diputar, dan ia memimpin goyangan dari barisan depan. "Saya tidak tahu siapa yang akan menang besok, tapi saya tahu hari ini saya menemukan keluarga baru," ujarnya. "Saya sudah jatuh cinta pada Indonesia, bukan karena sepak bola, tapi karena hatinya."